Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih Masjid Al-Furqan yang insya Allah senantiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pertama-tama tentunya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir kembali di Masjid Al-Furqan untuk melaksanakan ibadah sholat Isya dan nanti insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih pada malam hari ini. Semoga hadirnya kita pada malam hari ini dicatat Allah sebagai amal solih yang berbuah surga besok di yaumil qiyamah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat beliau besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah, Allah mengabulkan doa kita agar supaya kita dipanjangkan umurnya sehingga kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan barokah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah kepada Allah dengan semata-mata mencari ridho Allah saja. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mengedepankan mencari ridho Allah semata tanpa mencari ridho yang lainnya. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, terjadi memang perbedaan pendapat tentang awal Ramadan pada tahun ini. Tadi saya menonton breaking news, nampaknya sidang isbat belum digelar. Rencananya pukul 19.00, tadi pukul 19.30 kurang lebih itu belum dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab, nanti hasilnya seperti apa. Tetapi nampaknya sidang isbat nanti akan memutuskan bahwa 1 Ramadan itu tidak jatuh pada hari Rabu besok, tapi kemungkinan pada hari Kamis. Kenapa bisa begitu? Karena perbedaan metode penentuan awal bulan. Kalau Muhammadiyah memakai metode hisab, ya hisabnya hisab wujudul hilal. Apa maksudnya wujudul hilal? Maksudnya itu adalah bulan sudah wujud, bulan sudah ada, meskipun belum terlihat oleh mata, oleh teropong, tetapi bulan sudah ada. Apa maksudnya bulan sudah ada? Bulan sudah di atas angka 0. Ya, kalau sudah 0 ke atas atau misalnya 0,1 derajat misalnya ketinggian bulan, itu namanya bulan sudah ada. Ya, logikanya ibu-ibu yang pernah hamil, ya, memang tidak kelihatan anaknya itu, akan kelihatan setelah 9 bulan 10 hari lahir baru kelihatan, oh itu punya anak gitu. Tetapi yang namanya anak di dalam kandungan itu dari mulai kehamilan 1 minggu saja itu sudah namanya kehamilan. Demikian pula dengan bulan ini. Kalau sudah di atas angka 0, misalnya 0,01, itu pun namanya sudah ada.
Ini metode hisab yang dipakai oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid, yaitu wujudul hilal, bulan itu sudah ada. Kalau sudah ada ya berarti mulai maghrib tadi itu sudah masuk 1 Ramadan. Bapak Ibu, ada sedikit perbedaan penamaan atau pengaturan tanggal, tanggal. Kalau kalender Hijriah itu hari itu mulainya kapan? Ganti hari mulainya kapan? Mulainya baca maghrib, itu sudah ganti hari, ya. Tapi kalau kalender Masehi yang berdasarkan perhitungan matahari itu ganti hari itu pada jam berapa? Iya, pada jam 00.01 itu sudah berganti hari. Berarti sekarang ini kita harinya hari apa? Ini tanggal berapa? 17 harinya hari apa? Harinya hari Selasa, ya. Hari Selasa, yang mengatakan hari Selasa itu kalender Hijriah apa Masehi? Ya, Masehi. Akan berganti jadi hari Rabu. Itu kapan? Nanti malam pada jam 00.01. Begitu ya. Tapi kalau kalender Hijriah pergantian hari itu pada saat maghrib. Berarti hari ini hari apa? Ini hari Rabu, Bapak Ibu, betul sekali. Ya, sehingga kalau ditanya, ini namanya hari Selasa malam atau malam Rabu? Jadi kan kelima. Ini hari Selasa malam, Selasa kan? Ini hari Selasa, yang malam kan ini? Atau malam Rabu? Sing bener sing bener. Bener kabeh, tergantung pada kita mau pakai Masehi atau Hijriah. Kalau Masehi ini namanya hari Selasa malam, Selasa yang malam, bukan yang pagi, gitu. Tapi kalau pakai kalender Hijriah, ini namanya hari malam Rabu, tapi yang malam, gitu gitu. Nah, saya mau panjenengan mendapatkan sunnah membaca surat Al-Kahfi itu di hari Jumat, betul? Hari Jumat itu mulai kapan? Mulai Kamis pada maghrib itu sudah bisa membaca surat Al-Kahfi, betul nggih? Sampai kapan? Sampai hari Jumat sebelum maghrib. Ini yang namanya hari Jumat. Kalau hari Jumat pada maghrib atau pada isya membaca surat Al-Kahfi boleh apa enggak? Ya boleh, baca Quran enggak boleh. Tapi tidak mendapatkan sunnah pahala disinari di antara 2 Jumat. Gitu ya. Sehingga kalau penentuan 1 Ramadannya itu hari Rabu, maka pada maghrib sudah masuk bulan Ramadan. Maka dari itu pada malam hari ini kita melaksanakan sholat tarawih. Nah, Bapak Ibu, karena perbedaan metode penentuan awal bulan hisab dan ru'yah itulah, maka mungkin terjadi perbedaan di antara umat Islam di Indonesia khususnya. Ya, mungkin pemerintah akan menetapkan Ramadan itu 1 Ramadan itu besok hari Kamis. Ini yang benar, ini 1 Ramadan besok Rebo atau besok Kamis? Yang benar yang mana? Dua-duanya benar, tergantung pemakaian metodenya. Kalau mau pakai metode ru'yah, ya, dengan melihat bulan, itu bulan harus berada di atas 3 derajat baru bisa dilihat. Di bawah 3 derajat itu mustahil untuk bisa dilihat.
Lah yang benar metode hisab atau metode ru'yah, dua-duanya ada dasarnya. Kalau yang metode ru'yah, Rasulullah memang bersabda, kami ini kaum yang hadisipun itu nasibuk, berpuasalah kalian dengan melihat bulan dan berbukalah, maksudnya hari raya, dengan melihat bulan. Ini hadisnya juga sahih. Tapi yang metode hisab, Rasulullah ketika kami ini umat yang umi, tidak bisa membaca dan menulis, apalagi memakai ilmu hisab atau perhitungan. Rasulullah belum paham pada waktu itu. Nah, kenapa sekarang kita memakai metode itu? Karena ini juga perintah Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-5, Allah sudah ngendika asy-syamsu wal qamaru bihusbah. Matahari dan bulan beredar dengan perhitungan. Sehingga muncul ilmu tentang perhitungan. Loh, siapa yang nyuruh bahwa kita mempelajari ilmu tentang perhitungan? Iya, Allah juga dalam surat Ali Imran ayat 190, ayat 191, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, termasuk pergantian waktu ya, termasuk penetapan awal bulan, la ayatin li ulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Siapa yang disebut dengan ulil albab atau orang yang berakal itu? Adalah orang yang, ayat selanjutnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu yang disebut dengan orang-orang yang ulil albab, orang yang berakal. Ya, kita itu berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Bedanya karena kita diberi akal oleh Allah. Bedanya kita sama binatang, ya, itu sebetulnya banyak persamaannya. Maka dari itu Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu rasional animal, binatang yang berakal. Sehingga kalau manusia tidak menggunakan akalnya, maka sama dengan binatang. Maka dari itu ulil albab disebut oleh Allah sebagai orang yang berakal. Apa ciri-cirinya? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang yang ulil albab itu orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, baik dia dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi dan kondisi, kita ulil albab ini harus selalu ingat kepada Allah. Dan ciri yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan ciri yang kedua adalah orang itu memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, termasuk ilmu-ilmu pengetahuan, termasuk ilmu tentang hisab, sambil berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan segala sesuatu ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kita dari siksa api neraka. Bapak Ibu pengen masuk surga apa tidak? Pengen. Kalau ditanya, panjenengan pilih masuk surga atau pilih tidak masuk neraka? Siapa yang pilih masuk surga? Ngacung? Gak ada. Siapa yang pengen terbebas dari siksa api neraka? Ngacung? Cuma ada 3. Terus yang lain? Antara surga dan neraka cuma tantang nulis saja. Iya, kalau saya pilih tidak masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka pasti masuk surga. Masuk surga sama masuk neraka itu gampang mana? Gampang mana Bapak? Gampang masuk surga atau gampang masuk neraka? Gampang masuk neraka? Sopo sing padha Bapak? Iya.
Kalau masuk surga itu ada kuncinya nggak? Kunci masuk surga ada? Ada. Apa itu kunci masuk surga? Sudah dikasih tahu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah, gitu ya. Ada lagunya ya. La ilaha illallah. Sehingga masuk surga gampang apa mudah? Gampang apa mudah? Gampang. Kenapa? Karena kita diberi kunci. Kalau masuk neraka gampang apa sulit? Pertanyaan, masuk neraka. Neraka itu ada kuncinya apa enggak? Pernah dengar kunci neraka? Gak ada. Kunci neraka itu gak ada. Cuman pertanyaannya, kira-kira manusia yang masuk surga dan masuk neraka lebih banyak yang masuk surga atau masuk neraka? Kok ngerti kan? Lebih banyak yang masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal nggak ada kuncinya. Berarti hebat nggak orang yang masuk neraka? Enggak juga ya. Nggak ada kuncinya kok ya bisa masuk neraka. Kalau kita faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Maka dari itu dengan perbedaan ini ya jangan dipersoalkan. Kenapa? Karena semuanya punya dasar ilmunya. Betul? Jangan saling mengejek, jangan saling merendahkan. Karena kata Buya Hamka, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mempersatukan, bukan memecah belah. Sehingga seluruh yang satu Ramadannya puasanya mulai hari Kamis, monggo saja, tidak ada masalah. Kenapa? Karena semuanya memiliki dasar. Kita yang malam hari ini sudah sholat tarawih juga punya dasar yang kuat. Ini saya cuma mau matur kayak begitu. Sehingga kita insya Allah mengikuti majelis tajid dan tasdid pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa malam ini kita tarawih karena besok sudah 1 Ramadan. Gua beri makaten yang dapat saya sampaikan ini terus nusewu Ramadan, manfaatkanlah. Ramadan itu bulan Olimpiade, bulan Olimpiadenya para ahli takwa. Di dalam Olimpiade itu banyak lomba. Ada lomba berpuasa. Lomba itu api-apian, okehan. Puasa kita itu tidak ada batas pahalanya. Kata Allah, puasa itu untukku dan hanya aku yang akan memberikan pahalanya. Api-apian. Baca Quran kita, monggo banyak-banyakan api-apian. Ini Bapak Ibu, Ramadan ini ada yang sudah punya target selama Ramadan akan menghatamkan berapa juz? Ibu-ibu kira-kira berapa juz? 2 juz. Bagus. Bapak-bapak berapa juz? 30 juz. Hatam berapa kali kok juznya? Ya, bapak hatam berapa kali biasanya? 2 kali, alhamdulillah. 2 kali itu sendirian apa rombongan? Ya, rombongan ini sebenarnya itu semangat. Ya, manfaatkan perjumpaan dengan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya, kita senantiasa mengharapkan panjang umur yang barokah. Di Masjid Al-Furqan tentu saja berbagai macam kegiatan. Besok insya Allah akan dijelaskan oleh Ketua Panitia, ya, Mas Muhammad akan Darus Solihin, ya, akan menyampaikan program-program selama bulan Ramadan di Masjid Al-Furqan.
Wabillahi wabarakatuh. Dari saya mohon maaf banyak khilafnya. Terus kita nusebu tarawih itu kita 8 rakaat nih. Meskipun Mekah konon kabarnya 10 rakaat ya. Kita ada 8 rakaat sesuai dengan petunjuk PP Muhammadiyah. Terus dikerjakan 4 rakaat, 4 rakaat dan 3 rakaat witir. Kita ini. Terus nanti imam kita ini khususon kita mohon dari pendidikan ulama tajik Muhammadiyah dari PUTM. Ini tadi sudah imami Mas Alimul Akbar ya, panggilannya Mas Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, nun sewu, requestnya bagaimana? Mas Akbar nanti baca surat yang panjang-panjang atau yang pendek-pendek? Oh, pendek-pendek, jadi surat ya, Rasulullah itu waktu imamnya sholat tarawih dibaca surat apa? Al-Baqarah, ayat 1 sampai ayat berapa? 286 sampai akhir. Sudah selesai. Ruku, boten. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nyambung surat Al-Imran. Kira-kira kalau Rasulullah masih sugeng dan imami masjid Al-Furqan sholat tarawih, kira-kira ada jamaahnya apa kan? Saya yakin banyak jamaahnya ketika takbiratul ihram. Tapi waktu salam itu berhenti. Ya, marilah kita manfaatkan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.